Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Tamu kita kali ini dari chef hotel lagi nih, jadi jangan komplain gue kalau misalnya gak pernah undang chef dari hotel katanya. Namanya Chef Tony Saputra, dia adalah eksekutif chef dari The Dharma Wangsa Hotel di Jakarta. Alasan utama gua mau nongkrong sama dia itu mau cari tahu pengalaman dia kerja di restoran, salah satu restoran yang paling legendaris di dunia. Nama restorannya Le Gavroche, foundernya, pendiri restorannya itu the late great Michel and Albert Roux. Mereka adalah chef yang di award 3 Michelin star pertama di luar Prancis. Dan influence mereka mendidik banyak-banyak chef terkenal. Salah satunya mungkin Chef Marco Pierre White dan juga Chef Gordon Ramsay. Nah, Chef Tony ini pernah kerja di sana. Sekarang restorannya udah dipegang anaknya, Michel Roux Jr. So, very interesting jalan hidup karir dia dan semoga bisa menginspirasi kalian semua. Oke, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Untuk updates, please check out our Instagram di Ray Jensen Radio. Okay, please welcome Chef Tony Saputra. Enjoy the show. Kemarin itu gua baru ngobrolin sama si siapa? Danny Boy. Dimana kayak jarang banget hotel-hotel yang megah-megah bintang 5 khususnya itu eksekutif chef orang Indo. Ternyata temennya sendiri eksekutif chef di The Dharma Wangsa Jakarta. Welcome to the show, Chef Tony. Thank you, makasih. So excited for you to be here. Kita pendengar-pendengar kita pasti akan dapat inspirasi yang banyak. So kita mulai dari mana nih, Chef? Lu kan pernah di Dubai nih. Kita mulai dari situ nih. Di Dubai itu kapan dan di mana? Dubai itu 2004 kan, akhir 2004 lah. Ya ketika ya sama seperti Danny Boy atau yang lain juga, aku rasa chef-chef muda kan selalu pengen keluar kan, selalu pengen lihat kalau di luar ada apa sih. Terus kita juga apa yang kita dapatkan dari sekolah juga itu ada nggak sih di luar kan? So, kita pikir kita nggak pernah kepikiran sih kalau di Indonesia pun juga banyak hotel kan yang kita bisa bekerja, bisa gaining experiences. Tapi aku rasa waktu itu the right moment, Grand Hyatt Dubai 2004 ke 2006 banyak banget sih hal-hal yang bisa kita pelajarin di sana ketika under guidance dari Max Buchalter, eksekutif chef kita, dan dia previously emang lama di Indonesia sebenarnya Grand Hyatt Jakarta kan. Jadi Max tuh betul-betul figur tepat buat chef-chef muda, menurutku sih. What itu? Max hanya mengerti bahwa makanan adalah fresh. Oke. So apart dari yang lain, kalau nggak fresh buat dia bukan makanan sih. Dan dia sangat mengerti betul kalau masakan Indonesia tuh wajib dengan kondimennya yang banyak. Kalau bubur nggak ada 12 macam kondimen, buat Max bukan bubur sih. Mungkin dia bilang gitu. Dan dia bukan orang Indo padahal. Dia bukan. Swiss Jerman kan. Oke. Dan gak ngerti ya, chemistry apa yang Max bawa ke Grand Hyatt Dubai, tapi sepertinya di setiap kantin, even ke kantin restoran karyawan, kantin, coffee shop, dan kawan-kawan sepertinya ditemukan sambal terasi. Oh, he must love sambal terasi. Dia menyukai. Dan kadang-kadang, kita gak tahu ya benar atau enggak, cuma dia ambilin chili oil dari sambal terasi itu dia pakai sebagai chili oil. Kalau misalnya banyak yang bilang kan oke, kalau ke Dubai itu segala macam motivasinya itu bukan cari ilmu tapi cari duit, kerja di luar negeri gitu. Bener gak sih kalau gitu? Tapi ada juga gak orang yang kayak mau ke Dubai ya buat belajar gitu, cari pengalaman? Dua hal sih sepertinya sih, mungkin ya pada saat masa itu sepertinya kita pikir bagaimana kita bisa keluar, bagaimana kita bisa straight abroad kan. Emang yang paling gampang tuh ke Dubai ya buat orang Indonesia? Yang paling kebuka gitu, opportunity-nya lebih gampang itu ke Dubai ya? Saat itu memang
mungkin pengetahuan juga membatasi. Waktu saat itu kan kita pikir connection para senior yang sudah dari Dubai itu membantu banget untuk bisa kita get into kan. I see. Dan mungkin kita juga nggak terlalu get in touch sama beberapa yang mungkin di Eropa atau nggak di somewhere belahan dunia lain ya. Mungkin kita nggak kesana States ataupun manapun. Nah, so kita pikir Dubai tempat yang bisa kita tuju untuk bisa kita explore lebih lah. Aku rasa salah sih kalau kita berpikiran untuk gain cash, extra cash. Sepertinya kapal lebih banyak. Iya kalau kapal. Ya kan? Kapal ataupun kita mau pergi ke luar negeri lain. Pernah di kapal? Not myself. Oh, not myself. Not a choice. Sepertinya kalau kita masak mungkin, which is aku gak pernah juga kan, tapi aku rasa dengan endurance kita. Kan pernah dengar kalau di kapal itu kan gak ada day off kan. Iya berat katanya kerja di kapal. Aku rasa we're human, endurance kita juga ada limitnya kan. Dan gak wise aja sih kalau kita harus standby all time kan. Tapi lu kayak one of the most interesting I know about you itu lu pernah kerja di restoran legendaris guys. Ada satu restoran very very legendary di London namanya Le Gavroche. Yep. Ya kan itu di mana chefnya dulu ada Albert Roux, Michel Roux, kakak adik sekarang dipegang anaknya. And this kayak banyak yang bilang ini itu yang membuat salah satu Michelin star itu berkembang di luar Prancis gitu. Dia adalah the first 3 Michelin star restoran di luar Prancis pada waktu itu. Di London, kan? tepat. Gimana lu bisa kerja di sana? Gua rasa orang Indo nggak ada yang pernah kerja di sana. Gua pikir. Dan gua dengar dari gua baca bukunya segala macam. Kayak di bukunya Gordon Ramsay khususnya gue inget tuh. Kerja di sana tuh kayak robot. Dibilangnya Roux robots gitu kan. Kalau di sana gimana lu dapat kerja di sana gimana? Sebenarnya sih bukan masalah apa sih seperti Ramsay bilang ya, which is banyak kita nggak fokus ke Ramsay juga sih nggak menceritakan dia, tapi kita tahu persis bahwa Ramsay bukan figur yang kita lihat di Le Gavroche. Yes, kita dengar banyak hal mengenai shouting ataupun yelling, barking di dapur, tapi pada saat itu kita nggak lihat ya di Le Gavroche itu seperti itu nggak lihat. Yang kita tahu adalah disiplin, keseriusan dalam bahan-bahan itu sangat diperhatikan sekali sih. Dan most important yang harus kita tahu adalah komitmen kan. Dengan Michelin, you don't have other life. Iya, it's crazy. Dan the fact yang harus kita sadarin ketika bersama Le Gavroche, mereka nggak pernah menyebut mereka adalah 2 star or even 3 stars. Mereka cuma bilang bahwa makanan ini adalah standar Le Gavroche. So aku rasa mereka berpikir bahwa di dunia ini salah satu restoran cuma Le Gavroche. Iya, pokoknya ini bukan makanan Michelin, pokoknya ini kita masak sesuai standar Le Gavroche gitu. So gimana lu bisa ke sana? Ceritanya gimana? Ya adalah Mark Hagan, which is Irish guy, Irish executive chef, yang kita kerja bareng di Grand Hyatt Dubai punya buku Le Gavroche. Le Gavroche cooking book. I think sepertinya the first cooking book untuk Michel Roux Junior. Dan Mark Hagan meninggalkan buku itu geletakin aja gitu. Dia pikir gak ada yang baca lah. Just like very old. Terus dan aku bukan kerja bareng sama Mark Hagan. So aku ambil bukunya, aku tanya, chef, aku boleh pinjam gak? Why not? Do you think you can understand that book? I don't know. We try kan. So I think the first 5 halaman pertama yang kita baca membuat kita sangat-sangat pengen tidur. So it's really about, dia gak menceritakan produk. Le Gavroche gak pernah menceritakan produk dia. Tapi Le Gavroche cooking book menceritakan filosofi dia kan. Bagaimana Silvano sang general manager yang sangat legendaris di London mencetak para manajer-manajer untuk luxury service di restoran-restoran lain. Bahkan seperti kita tahu Tom's Langham kan. Iya. So, Tom I can also produce. Iya, dulu juga di situ. Iya, jadi di Le Gavroche ini guys, jadi chef-chef terkenal, celebrity chef itu banyak banget yang asalnya dari training di situ gitu kan. Atau kerja lah apa di situ kan. Stagiaire kita bilang bahwa mereka sangat, kita pernah dengar sih Michel Roux memang
rekrut banyak stagiaire dan mereka banyak belajar dari mereka dan mereka graduated pergi kemanapun sih. Tapi so interestingnya adalah bagaimana kita banyak dapat info justru dari buku the first booknya cooking Lagerfros cooking book. Jadi di situ semua resepinya adalah proven track. So semua yang akan kita kerja di Lagerfros, mereka akan cukup bilang bahwa halaman itu resep itu. Sebabnya buku itu ada menceritakan 4 season kan. Autumn, then winter, spring, summer, autumn. Summer. Yeah. So Tony, you have to look at this page. So itu yang selalu mereka ceritakan bahwa buku itu sangat spesial lah. Special. The Bible. The Bible, ya kan. Terus lu gimana? Lu kirim surat, kirim email? Ya, jadi buku itu memang sangat menginspirasi. Buat kita yang di Dubai pada saat itu kan kalau nggak salah Ebuye itu udah, dia udah keempat atau enggak kelima World 50 best, yeah. I think the fourth or the fifth time best restaurant in the world. 50 best. Iya, zaman dulu Ebuye. Ya, dan kita pikir kiblat kuliner adalah untuk yang gastronomi adalah molekular kan, verifikasi dan lain-lain. Dan ternyata memang kita nggak nyadar kalau kita sedikit ke arah sana kan bergeser. Iya betul. Dan seperti Santi Santa Maria itu yang fight the same sama-sama orang Katalan yang against Ebuye, Ferran Adrià itu crazy kan. Dan ternyata partnership Santi Santa Maria dengan si Roux family ataupun Lagerfros itu sangat teli baik. Jadi kalau diceritakan sih saat itu kita kita sangat merindukan ketika kita bagaimana mengikat bouquet garni. Itu udah jarang banget ditemukan. Dan di buku itu setiap resipi ketika kita bilang itu bouillon, stock ataupun old school itu semua ada kan. Kita a good basting with lard, butter or lard, then really good sear, gelatification, semua itu is from the natural process. Dan ketika kita bicarakan summer, ketika Albert datang dengan satu keranjang berry-nya dia dan dia bilang, make me a compote of it. That's a true story yang memang Albert bawa dan bilang, hey Tony, make me of this. Sangat betul, dan itu memang ketika dia bawa satu kepala boar dan mereka bilang make me pate out of it. That's happening. That's really happening ketika kita bisa bawakan itu semua. Dan buat yang anak muda seperti saat itu kita dapetin buku itu seperti wow, it's a new guidance kan. Kita nggak pernah lihat itu di modern hotel even. So kita lihat bagaimana kita apply ke sana kan. Bagaimana kita supaya pengen tahu gimana sih caranya get connect sama Miss Heru. Dan ternyata di harusnya belum ada Google. Atau Google ada atau enggak. Dan Yahoo kalau nggak salah. Aku cari tahu mengenai bagaimana get contact ke Miss Heru. Dan ada sih. Dia punya web. Dan aku contact, hi chef, do you think me as a hotel chef can apply to your restaurant? Dia cuma jawab, yes definitely. A simply answer kurasa sih bahwa dia bilang, yes Tony, send me your resume and everything else. Dan kita akan upayakan itu. We will give it try on that. Terus, kita kirim dan itu sepertinya 1,5 tahun. Dan tapi dia menelpon sendiri dan hi Tony, this is Miss Heru. Dia nelpon akhirnya? Ya dia bilang, I glad knowing that you love my books. Karena aku memang menceritakan bahwa buku itu sangat kusukai kan, buku si Lagerfros Cooking. So dia bilang, it's very very rare that the young love to read that book. So, karena makanan dia old school, bukan very makanan modern di mana lagi ngetrend tuh dulu molekular kan. Ebuye sedang naik kan. Dan are you sure you don't bring your ruler and your scissor to my kitchen? Karena dia pikir dia sangat particularly mentioning bahwa in my food we don't need ruler. Kita nggak perlu butuhkan penggaris buat motong diamond shape or everything else kan. Dia cuma bilang, no chef, I would love to come on board. Oke Tony, here's the fact. Dia bilang bahwa gak mudah buat Indonesia untuk bisa joining ke UK entry visa clearance. Bagaimana kamu bisa join adalah satu hal dan lain hal adalah bagaimana you're not in the underpaid. Maksudnya, so we cannot hire you as an internship. Because karena yang aku minta emang aku pengen cuma belajar di tempatmu. Pengen intern juga nggak apa-apa gitu lah. Ternyata no, you're going to be here as what you wish. Because that's showing your professionalism. So
Dia bilang, okay, join me as a demi chef at the party. So Demi chef? Yeah. Wow. So come on board. So the process is take a bit longer, 1,5 tahun, dan dia bring up the phone, then Marian, my admin will call you back then after this. So then everything else. So joining Liga Frost is something like, it was sepertinya spring. How's your first day? It's London. It's rainy, cold, it's windy, it's not like Dubai at all. Yeah. What a change. Yeah. Tapi very nice because Misa menawarkan akomodasi buat semua newcomer dan kita bisa tinggal beberapa waktu di sana. Terus kita juga bagaimana enrolling that. Tapi aku harus menceritakan semuanya itu gak seindah yang seperti ceritakan sih. Iya, gak seindah yang di buku gitu kan ya. Cuma saya bagaimana hidup di Michelin ketika sudah join di sana itu adalah the first morning kita cuma tahu bahwa sepanjang koridor ke restoran, kitchen, semua orang tuh sudah ada yang bawa bebeknya, ada yang bawa they carry their own duck, the lamb, or their own stuff, everything else, artichoke atau apapun. Karena Misaru gak akan buka kunci sebelum jam 8. Kita tahu London dengan salary, wages, electricity, water, cost a lot kan. So dia gak akan, buat kita sekedar tahu di Michelin bukan berarti kita bisa datang 3 jam atau 4 jam sebelumnya untuk prep. Gitu ya. No. As soon as the door open, you can run. Otherwise you will not get the door open. So kita semua antri. Kita tuh antri banget untuk bisa standby. Kita ada yang pegang troli, ada yang kita pegang sayur, cepet, ada yang pegang susu, ada yang double cream. Kita semua tuh ada di pinggiran koridor kitchen di depan. Dan itu sangat fresh semua. Di Covent Garden kita tahu itu the best market garden di London. So semua bawain itu dan surprisingly itu tiap hari ya. Dan kita tahu kan Liga Frost tutup setiap hari Minggu. So Sabtu itu cuma dinner service. Dan tapi sepertinya kita nggak pernah lihat Minggu. Karena kita pikir setiap hari kita ketika Minggu sedikit lihat Premier League misalkan ada di mana. So after that, you're on Monday. Oh iya, abis itu udah super fast. Iya, that what exactly my experience waktu di Noma, Copenhagen. Setiap pagi ngantri orang. Lu prep ini. Jadi gue udah ngambil lu sebelum chefnya datang buka pintu, gue udah megang nih karena gue harus kejar nih buat lunch service. Nggak mungkin kekejar kalau gue nggak lari-larian gitu. Betul. Yes. Itu ada yang bawa pot, dia selalu udah pokoknya I'm holding this pot. This is my fish stock. So they hold everything. They carry their own knife. Semangat itu tuh, gak tau ya, mungkin it is my first time job in Europe kan. So sepertinya very weird ketika kok kamu bawa pisau ya, kok kamu bawa apapun, kita nggak tahu kan, kita nggak get used to dengan di sini dan di Asia sih, gue nggak tahu Jepang ya sama China yang sekarang kan banyak Michelin juga kan, award winning restoran banyak banget di sana. Tapi kalau at least di Asia tuh nggak ada culture itu tuh, kayak udah mau kayak pergi perang, kayak mau pergi perang gitu kan, mereka excitementnya tinggi banget dan mereka tuh betul-betul seperti yang aku gak mau losing the time. Karena di Michelin berprinsip bukan masalah beautiful atau fancy plate kan. Kita gak bicara, bukan masalah di Liga Frost. Kita selalu bicarakan adalah bagaimana ketika Seabass ataupun Pollock ataupun we hate salmon. Kita gak menyukai salmon di sana. So, why? Mereka pikir semua Britannia produce ada yang terbaik. Oh, dia only use Britain. Oke. So, ketika mereka bawa itu ya mereka bilang ini kan terbaik dan saat itu ikan itu terus habis malam ini untuk service ataupun dinner dan during lunch atau lunch tijo atau lunch dinner ya mereka harus habiskan itu kan. Makannya tuh di Le Gavroche course only atau ada a la carte sih? Mereka punya sih. Oh betul. Tapi mayoritas datang course ya? Course, at least selalu course. At least 3 course gitu kan. Appetizer, main course gitu. Apa full course? 5 course. 5. Ya, tentu dengan first second amuse. Terus kita gak pernah dengar mengenai palate cleanser sih. Pekerjaan apa yang paling gila di sana? Biasa kan banyak banget tuh. Kerjaan perintilan gitu kan. Gila kalau di Michelin. Sepertinya continuing ke yang tadi pagi waktu kita ngantri itu, that's the most interesting. Karena kan
Lega Frost tidak menyertakan ketika kita harus finding dengan bubble ataupun sponge ataupun powdery yang seperti Ebui lakukan. So mereka cuma berpikir bahwa bagaimana kamu bisa mengcarving satu rack lampku ini tepat untuk set dan untuk a la carte. Bagaimana kamu menciptakan my C-bus portion untuk yang a la carte dan yang set. Buat mereka itu yang stressful kurasa sih. Karena kan kita gak boleh miss aja sih. Sangat gak boleh miss. Iya ribet loh. Ribet kalau di luar. Karena apa-apa udah mahal harganya. Ya kan. Kayak harus dihitung. Bener-bener dihitung gitu kan. Dan semua maitre d' akan datang prior to service seperti 10:30. Mereka akan rounding the kitchen. Hey chef, how many you have? Hey chef, how many fish you have? How many lobsters? How many langoustine? Mereka akan counting kan semua itu kan. Dan kalau kita bilang, I got 5 set. I got 5 karta. So mereka pikir, mereka kan jual kan. Mereka di floor kan. Betul. Dan somewhere kita bilang, oh I missed it. Actually kita cuma punya 4 out of 5. Dan mereka gak akan bisa terima itu. Dan reputation on the line udah begitu. True. Ya, yang makan juga bos-bos semua gitu kan. Major. Powerful people eat there. Gue pernah make the silly mistake waktu gue kerja di Kado. Habis dari Noma gue pindah ke Kado. Itu mahogany clam. Mahogany clam dari Faroe Island tuh gue inget. Lagi seasonnya. Jadi kayak itu. Gue kelebihan 3 pakai 3 biji. Kalau di sini kan kerang nggak ada harganya chef. Ada tapi kerang doang kan. Ternyata itu kerang itu spesial karena kerang mahogany clam yang spesies itu katanya kalau misalnya mau segede gitu udah segede gini itu tuh umurnya 100 years old. Ya kan gue nggak tahu gue cuma you use 19? Dia bilang kayak gue bilang yes but we only have 16 order. Gue tanya what's the big deal? Wah dimaki gue. Iya sepertinya mereka harus kalkulasi baik kan. Iya soalnya kan restoran fine dining begitu they're not making a lot of money profit juga kan bahannya udah mahal. Gitu. Selected premium class lah sepertinya. Iya makanya. Terus lu ketemu dong sama The Legends selain Michel Roux Jr. bapaknya Albert Roux. Gitu Albert Roux ya dia selalu bawa ketika musim hunting so mereka akan bawakan satu. Lu nggak starstruck? Enggak sih. Lu gak ada waktu buat itu. Di Lega Frost kita hanya pikirkan bahwa the next service. Kita gak akan pernah tahu misalkan there's no way. Kita cuma tahu bahwa bagaimana kita bisa mendeliverkan a good hummus, a good soup, dan sampai dessert. Mereka coba berpikir bagaimana petit four pun akan mereka pikirkan itu. Dan the first good ice cream, mereka produce everything in house kan. Dari roti apapun itu. Dan mereka pikir kitchennya gede banget dong kalau gitu. Small kitchen. Tapi produce bread gitu semua. Semua. Ice cream dan so it's not easy. Aku rasa sangat gak mudah sih buat yang baru ya. Pas itu baru-baru kita harus competing. Kita pikir ada apa kok mereka semua antri depan pintu. Terus mereka harus sangat well calculated ke semua produk. Dan ya sama sih. Sedikit mahogany clam ataupun kita punya sanjak kan. Sanjak itu apa? Scallop. So mereka pikir bagaimana dapetin itu. Dan kita juga punya banyak Canadian lobster kan. Itu juga yang mereka sangat like a gold kan. Mereka pikir lobster, kan. Kita nggak boleh miss sedikit pun. Terus gimana di sana kayak as an Indonesian being there, kayak how do you feel? Kayak di Indonesia kan jarang banget tuh culture begitu. Pasti kan ya lu tadi bilang lu belum pernah lihat juga kan culture seperti itu. Kalau di sini kan nggak ada lah culture kompetitif begitu sesama kerja. Kalau kerja ya kerja bareng gitu kan, yang santai, yang senang. Kalau di sini kan culture-nya begitu. Gak ada sih, totalnya sih. Lega Frost tuh gimana? How do you feel kayak waktu lu ke-expose sama itu? Surprise, stress. Stress tuh habis. Karena first thing mereka selalu pronounce everything bukan in English kan. French kan. So kita harus, apa itu ya? Kita kan enggak kan. Dan kita pikir kita enggak ada. Dan memang secara individual, gak tau ya. Mungkin mereka karena mostly mereka juga, maybe some is British. Mereka hardly accepting others kan. Saat itu kan British masih dalam Union kan. European Union. So mereka pikir mereka juga sedikit merasa negara nomor 1. Apa misalnya
warga negara nomor 1. Mereka pikir yang pendatang itu adalah kedua, ketiga, dan keempat. Mereka pikir. Jadi gimana kita adapting cepet ke legal force service sih. Karena kan experience, sorry gue potong. Tapi do you experience kayak racism gitu? Sorry? Racism bukan di legal force di UK gitu. No sih. Karena aku tinggal di Vauxhall, zone 2. Jadi itu kurasa aman gitu. Soalnya mungkin yang zone 3 ya mungkin. beda daerah. Dan kita cuma sentral terus ke zone 2 kan. Jadi gak terlalu yang sepertinya apa. Di bus juga kita fine. Berapa lama di Degavos? Ya kalau 1 tahun di Degavos itu aku pikir gak ada sih. Aku pikir kayak orang bicarakan itu sih. Ada sih ketika kan kita ada orang Jerman, Korea, Jepang, Indonesia, Itali, dan itu kadang mereka talkative. Misalnya mereka pointing ke satu orang Australia atau they talk too much something gitu. Mereka they don't work or something. Tapi normal sih. Maksudnya it's a mixed culture. Yeah. Saat itu juga kita gak pernah ke fokus ketika kita bisa ngobrol, ngomongin dia, ngomongin ini. Kita pikir cuman service. Terus kita juga harus menghabiskan. Di legal force ketika kita minggu tutup itu kan adalah Jumat itu semua item harus dibuang kan. Walaupun dinner Sabtunya ada. Iya betul. Jadi kita harus cepat-cepat ngeberesin, suvi semua harus seal, pack. Dan kita cuma menyisakan apa yang kita butuhkan untuk Saturday next 99 covers dinner. So, kita cuma perlu itu, terus kita memastikan bahwa apa ya kayak funny partnya itu kalau kita tuh a lot of excitement dengan sealing item. Mungkin kita pikir Sunday is day off kan. Kita cepet-cepet prep, terus kita sealing. Tapi itu kita gak akan bisa packing banyak. Karena kan ketika Michelle tahu ataupun Rahel tuh head chef kita kan. Ketika the first British, I think the cuisine for Legal Frost, Rahel. So Rahel gak akan suka kalau kita misalkan lihat bahwa ini buat apa. Mereka kan, dia kan sangat buka semua chiller. So aku rasa sih jam 5 sore dan jam 11. Mereka kan buka semua chiller, mereka cek. Mereka masih melakukan itu sih. Rasa itu pattern yang sangat. Iya, quality controlnya gila banget ya. Mereka bisa cek terus mereka buang. Tapi mereka gak pernah yang seperti Ramsay shouting ataupun gitu kayaknya. Gak tahu sih Ramsay gak tahu benar-benar. Ramsay didn't survive much di Legal Frost kan. Dia biasa di fish section dan gak tau enggak, mereka cuma like Ramsay. Mereka cuma bilang the show. So mereka seperti itu sih. Jadi live di Legal Frost is benar-benar kita cuma pacing sama service prep. Jadi ya kita butuh fokus sih. You must enjoy it kan? Not at the beginning. Gak di awal-awal seperti itu. Iya, tapi you enjoy it. Tapi kenapa lu cabut? The first visa cuma setahun sih. That's the problem. Iya. Tapi ya, it's a good story. Terus bisa. Really good experience. Kurasa sih, at the very end, kurasa semua kitchen apply, pasti ada yang apply similarity lah sama Legal Frost kan. Cuman aku cuma punya sekali opportunity di sana, gak pernah misalnya ke Raymond Blanc atau ke Michel Bras, gak pernah kan, gak tahu. Michel Bras, I would love to train ke sana. Gak dapet gue daftar waktu jadi intern, waktu lulus sekolah, gue sekolah di Paris. Terus gue daftar, nomor 1 gue daftar tuh Michel Bras, another legendary, tapi enggak penuh. Dan di situ kalau intern, mereka pakai intern gak banyak. Karena mereka kan di kota kecil. Susah nyari tempat tinggal buat intern-intern tuh susah. Gitu kan mereka di kota anta beranta gitu kan. Di tengah-tengah kayak ladang rumput gitu kan. Iya, dia punya garden sendiri kan. Iya. Jadi gue dapetnya di Robuchon. Another legendary chef. Iya itu. Tapi kalau dia sih, dari pagi sih masuk aja, nggak kayak mungkin dia restorannya udah banyak banget kan di seluruh dunia, beda cerita. Tuh, ya kalau cuma satu dan dia pikir memang dia keep it, dia preserving apapun yang legacy yang dia punya sih. Yes, kan ada restorannya juga tuh, restorannya adanya Albert nih, Michel apa namanya? Waterside Inn. Iya, Waterside Inn. Michel Roux. Lu sempat makan nggak tapi di Legal Frost? Enggak sih.
Oh sayang. Makan di kantinnya. dan mereka pikir kalau dari Graffers tuh emang kantin tuh kita harus masak bareng semua. Ya Dia itu. merasa just apapun yang kita punya, apapun mereka just cook for everyone. Dia togetherness lah. Iya, itu yang sangat gue suka culture-nya juga sih. Kalau kerja gila, tapi kayak kalau masak, oke, stop, ayo masak buat staff meal, gitu kan. Terus kayak bareng. Kalau lagi staff meal ya jangan kerja. Yes. Ya lu makan, lu hang out gitu kan, jangan kerja gitu kan. Biasa kan ada, kalau dulu, jadi gue di Kado, itu tuh mereka kayak selalu bilang kayak oke, gue tahu kalau biasanya restoran Michelin star, restoran on the list of the world 50 best itu kan culture-nya begini nih. Very kompetitif. Ya kan very kayak almost military like gitu kan. Kayak strict banget gitu kan. Tapi dia consciously dia bilang kita nggak mau jadi kayak gitu. Oh dia memang mention di awal ya? Iya dia mention di awal. Jadi di sini kerja tolong dibawa fun, lebih santai. Oke. Dia bilang gitu kan. Malahan dia itu kayak is the most open kitchen restoran yang pernah gue lihat. Kayak restorannya tuh literally kayak begini, nggak ada batasan gitu ke dapur. Show kitchen, orang bisa accessing semua ya? Semua tamu bisa masuk, ngiter-ngiter gitu. Lagi nungguin makanannya bisa lihat-lihat gitu. Dan emang diajak sama chef. No border. Jadi lu nggak bisa tuh teriak-teriakan, kompetitif nggak bisa. Lu ada tamu ya lu kan harus senyum, lu harus bye-bye jelasin makanannya biarpun lu lagi sibuk banget kan. Gitu. Dan dia selalu kayak the staff meal itu selalu kayak ya a fun time gitu. Oke, stop semuanya sekarang kita masak buat staff meal. Semuanya harus masak apa gitu segala macam. Head chefnya kebetulan lahir di Indo. Orang Portugal. Lahirnya di Jakarta tapi. Dan dia sampai umur 15 tahun di Jakarta. Wah pasti mereka. Kayak, Ray, I live in Jakarta, 15 years, I was born there. Wah, I want bakso, I want rendang. Iya mereka juga tahu persis ya, di Graffers juga banyak. Dia selalu bilang bahwa nasi goreng ataupun mereka bilang spring roll ataupun itu mereka sangat menyukai sih. Yang gue find kalau misalnya kerja gitu, kayak contohnya di Noma lah, itu benar-benar yang kayak lo bilang tadi. Kayak intens gitu. Itu enggak sustainable. Kalau buat gua ya, lu bisa go berapa lama sih? 2 years, 3 years, abis itu burn out your body. Iya, betul. Kalau menurut gua. Makanya kayak dulu waktu gua di sana pun si chef Rene Redzepi, itu dia udah gak service. Oh jadi dia on floor. Dia on the floor, dia talking to the guest, jadi figure, jadi celebrity somewhere gitulah. And promote the restaurant. Karena dan actually gue ask him waktu lagi last day trainingnya ada beberapa yang ditraktir makan sama dia di Noma gitu kan. Waktu udah kelar traktir makan. Terus gue nanya itu kayak, kok lu udah gak service? Gue nanya kayak gitu. Terus dia bilang kayak burn out. Dia bilang ini this is not sustainable way kalau lu kerja begini terus. Di Noma tuh kerja dari jam 6:30 pokoknya gue udah di depan ya kan yang kayak tadi di depan sebelum pintu dibuka jam 7 udah kadang kelar sampai jam 1 kalau ada deep cleaning bisa sampai jam 2 jam 3 gitu kan. Nah itu dia bilang kayak ini gak sustainable, nanti you will get it nantilah kalau lu misalnya lu udah jadi chef sendiri lu tiap hari pagi segala macam ya lu lihat dah dia bilang chef-chef yang terkenal ya jadinya kayak gimana kalau lu live that way for 20 years gitu gak sustainable banget man. Pasti kan burning out terus juga dia akan merasa gak ada creativity yang bisa kembangin lagi kan. Contoh kayak Santi Santa Maria. Gue tuh hampir pernah kerja sama dia loh. Tadi lu ngomong kan Santi Santa Maria. Gue itu ketemu dia sama jadi asistennya waktu dia ke Jakarta Culinary Festival pertama. Di Indo. Santi di Indo? Yes. Jakarta Culinary Festival yang pertama. Dia ada demo masak 3 Michelin star dari Catalan kan. Terus abis itu wah gila nih. Dan dia itu lagi promoting restoran dia yang mau buka di Singapura. 2012 Santi? Iya. Marina Bay Sands. Restoran Santi iya Marina Bay Sands. Dia lagi mau promote tuh. Gue balik ke sini kan 2011. Akhir 2012. Gue dapet demo masak juga. Jakarta Culinary Festival. Terus abis itu ya gue bilang ke dia, ke
ke timnya, ke Ismaya Group waktu itu, gue bilang gue mau bantuin dong, gimana cara gue jadi helpernya dia deh, demo masak waktu lagi pop up. Oh ya sure, udah tuh gue bantuin dia, terus gue ngomong sama dia, chef, gue tuh dulu dari Prancis, gue di culture dimana kayak everything itu bahan-bahan amazing, orangnya jago gitu, gue bisa belajar banyak banget, dan di sini sayangnya belum ada nih chef, ya kan, the closest yang kayak Michelin Star Culture itu di tempat lo di Singapura. Gue bilang yang bisa gue ini, karena gue sama problemnya sama lo, balik karena visa habis, dan gak bisa diperpanjang. Terus pas gue mau kesana lagi ya gak bisa men, kan gue belum kerja, mau hidupnya gimana di sana gitu kan. Terus kayak boleh gak kalau Singapura gue masih bisa nih, gue kerja di tempat lo. Oh ya sure, dia bilang gitu, name card apa, dikasih emailnya segala macem. 2 weeks later they have a heart attack kan, di restorannya sendiri kan. Nah itu loh maksud gue yang gue mau omongin Ton, kayak that lifestyle gitu yang kita kayak chef life apalah, yang kayak bangun pagi, kelar masih keluar dulu ngebir atau ngapain nongkrong segala macam, terus besoknya lanjut lagi service. Iya gitu yang not sustainable ya. True. What do you think? Tapi bicara Santi emang setelah Liga Rose selesai, sebenarnya aku join ke Santi. Oh Santi itu? Yang di Atlantis Dubai. Oh oke. So aku doing service sama dia 2 tahun 7 bulan bersama Santi, Oceano by Santi Santa Maria. Dan yes betul, masih bisa melanjutkan service apa yang kita rasakan di Liga Frost. So seperti orang bilang bahwa kita bicarakan fine dining, kita bicarakan Michelin, no, dia gak pernah bicarakan itu, dia bicarakan this is not Santi. So mereka pikir the standard is about Santi, the standard is about Liga Frost. So mereka gak pernah bicarakan bahwa no I'm doing the 2 star, I'm doing the 3 star. Santi memang is a heavy eater. Dia bisa habiskan 1 loaf foie gras sendirian, 1 sama 2 botol red wine. Crazy. Dan memang Santi kan. Dan also Santi bukan chef kan. Santi is a writer. He's not a chef. Damn. He didn't cook. I mean, he doesn't cook any kan. Dia emang, tapi palate dia, imagination dia itu is beyond the chef. So dia particularly the family emang building the Canfabas kan, ketika di San Saloni, restoran dia kan yang 3 star. Santi banyak mengeksplorasi segala macam ide masakan untuk restoran dia. Dan ketika di situ Xavi Pellice itu head chef dia yang mendapatkan 3 star bareng Canfabas itu. Santi famous dengan Xavi. Oke. Tapi some way ketika dia dapatkan gin fall atau dapetin apapun yang fresh, di saat itu dia usahakan itu harus pergi untuk servis. Dan ketika hari itu fresh hari itu harus disajikan. Itu prinsipnya Santi kan. Dan dia merasa against, dia sangat benci Ebui dan dia sangat against Ferran Adrià. Filosofinya lah ya. The same fellow country-nya dia sangat di situ. Saya pikir Tony, aku pernah, dia bicara dalam bahasa Katalan, dia bilang, Daniel Sebdegesnya akan translatein, dia bilang, aku pernah ke Borobudur, dan aku pikir, gimana sih cara dapetin senses of Borobudur ada di Oceano. Dan dia cuma kan mikirnya ke sana gitu ya. Dia cuma elaborasinya gak akan lagi terpaku dengan bahan ataupun ini di braised, di steam, stew, cooking, grill. Dia cuma I want to feel Borobudur in here. Crazy. So kita nggak bisa translating itu kan. Gimana cara? How? Dan dia cuma berpikir bahwa di sana banyak pohon dan dilihat banyak burung. Dan dia pikir aku sangat mau makan uevo, poached egg. So give me sarang burung itu. So dia pikir kita harus mengkreasikan sebuah. Dia pikir the heavenly match between the telur adalah kentang. So dia cuma mau tahu itu aja. Dan ketika itu season summer truffle dia pikir aku lagi pengen makan itu. So Daniel, kamu bisa elaborasikan sesuatu. Terus kita bikin potato nest dengan poached egg dan kita bikin dengan truffle oil. So itu tipikal yang Santi Toto bawa keluar restoran, terus dia ketemu tamunya, dia sajikan ke tamu. Terus tamu mulai bayar 500 Dubai money itu apa? Aku lupa dinar atau apa? Apa ya namanya? Dirham. Oh dirham.
dia tunjukin ke orang-orang gini-gini. Terus orang, ya we order. Terus kita enak dengan 15 atau 20 sarang burung itu. Great salesman. Dan dia pikir tuh udah yang secerah itu kan. Padahal kita pikir ini apa yang dibahas kan. Something seperti itu lah. Tapi true, Santi sangat jago mengkreasikan itu sih. Ketika dia bilang, kita tahu kan Jared, dia punya Filseng yang whole Filseng itu. Santi merasa bahwa itu secondary cut. Semua orang pun merasa itu secondary cut kan. Filseng, siapa yang mau makan sih Filseng sih? It's a frozen stuff dan is a from the calf. Dan sepertinya itu, well, it's just naturally big kan. It's like threatening you to eat kan. Big chunk of Filseng. Tapi ketika dia sajikan itu, that's Santi Jared. Super like, kalau matredinya slice tuh udah copot sendiri dari tulang. Dan itu salah satu kekuatan Santi adalah bagaimana dia menyajikan si Filseng itu betul-betul like a gold. Dan orang pikir, kenapa kita gak sajikan seperti tenderloin atau the prime cut. The prime cut ya. Dia gak pernah, dia pikir, no, dia merasa, apa itu ya? Dia merasa, no, kita hanya perlu ide yang dia jual. Itu something yang kita saat itu kita nggak bisa mencerna kan, itu apa sih yang Santi pikirkan kan. The moment waktu itu aku dipromosikan jadi sous-chefnya Santi di Dubai dan momen itu mulai mempenetrasi lebih kan, ketika ini bukan Santi dish Tony, ketika kamu bikin menu, sorry Pat, ini nggak Santi. So dia mulai men-sharing kan bahwa Tony, kamu pernah tahu nggak perut ikan? Terus dia bilang, perut ikan itu ada gelatin yang super tinggi, di trip. Terus dia bilang, kamu boleh mencari tentang bakalau, salted codfish. Kamu mulai mencari itu, Tony. Kamu mulai mempairingkan itu dengan cockscomb. Cockscomb itu apa ya? Ayam. Itu iya, mereka makan itu tuh apa? Itunya loh, janggutnya ayam. Iya, ayam kan, ayam jago kan. Jambulnya ayam tuh dimakan juga, iya betul. Iya, dia mulai ini, so it's interesting lah. It's something yang mungkin aku rasa kalau mereka juga datang belajar ke restoran Indonesia juga akan hal yang sama kan. Ini apa sih? Apa sih? Mereka mungkin ini terasi atau apa. So interesting. Nah, lu udah works with amazing chef. Ya kan, with experiencing amazing culture gitu. Terus now in your position as an executive chef gitu. Do you try to apply that same philosophy at that the place you work? Yes. Sepertinya harus ya. Dan buat chef yang memang well impressed dengan salah satu figur seperti Michel Roux ataupun Eddie Garford ataupun Santi Santamaria, dan itu kan well immersed kan. Kita seperti tenggelam aja di dalam imajinasinya mereka masing-masing. Dan kita pikir gimana ya? Kita merasa seperti kita mau menjadi mereka kan, karena kita pikir kita sangat mengidolakan mereka. Ketika pertama di Grand Hyatt Dubai kita lihat Max Buchalter yang sangat powerful di kitchennya dia, sangat well calculated terhadap bisnis di outletnya. Terus ketika aku join ke Ritz-Carlton pun juga ketemu dengan beberapa chef pun sama kan, lanjut ke Le Gavroche, terus ke Santi Santamaria, semua chef tuh menginspirasi kan, dan the way dia approaching ke ingredients, ke cooking technique tuh kan sentuhannya semua beda-beda kan. Gak cuma masalah mengenai a good fancy looking plate ataupun like I don't know, Mickey Mouse plate or something, tapi mereka memberikan cerita di balik piring itu kan. And kayak somehow you know, oh ini makanannya dia gitu. Yes. Iya. That's typically Michelle, that's typically Santi. Iya, begitu. Cuma kalau di Indonesia belum ada kalau gue bilang. Iya, ketika orang yang gak tahu sih, mungkin ada sih, aku rasa ada, cuma mungkin orang-orang yang mau immerse benar-benar devote totalitas all out untuk mempelajari sebuah chef kan, dan ketika Michelle mengeluarkan buku kedua ketiga pun aku sampai sempat masih sending email ke Michelle, you know I saw your book, please can I get some of the copy, dan dia mengirimkan ke Indonesia. Wow. Michelle, dan dia sangat sincere. I mean, dia mengerti bahwa dia ingat betul bahwa rarely seen the young chef would like to learn about the classical French. Dan semua udah pergi ke Ebouy ataupun somewhere else molekuler kan. Dan gue tuh I'm all about the classics. Gue nggak bisa sampai sekarang dan nggak ngerti molecular cuisine.
waktu di Indonesia mulai ngetren, berarti kan lu di Le Gavroche tuh ya. Di Indonesia masuk nih trennya molekuler kan. Verifikasi. Iya, kan. akhirnya gue beli bukunya LBUI 1. Nggak ngerti gue. Bukunya tebal sekali. Iya, kan. bukunya tebel dan banyak series ya kan. Gue beli 1 dulu deh. Iya. Yang volume 1. Nggak ngerti gue. Gue nggak ngerti dan menurut gue ada sih kayak temen gue si Chef Bodin. Adrian Ishak, dia yang punya Namas Dining. Ya kan, it's a interesting and fun experience. Dia masak molekuler gastronomi gitu. Really excellent chef. Namas sih. Iya, Namas kan. Tapi gua selalu kalau makanan gua style ya lebih ke old school gitu. Kalau misalnya ikan atau ayam, ya you will see a piece of chicken and a fish on the plate gitu kan. Itu yang disebutin sama Santi sih. Santi juga merasa, atau Michelle juga selalu bilang, di Le Gavroche dibilang, aku nggak tahu bagaimana kamu menciptakan penggaris untuk bisa memotong ini, tapi sepertinya ya bentuknya harus di keep it as natural as possible. Dia pikirkan itu sih. Bisa menceritakan bahwa Tony, kamu nggak perlu memerlukan itu untuk menciptakan masakan baik. Kamu cuma perlu memastikan bahwa kamu men-treat bahan itu baik. Bahan itu se-perfect mungkin kamu sajikan di piring. Dan the rest they will follow. Like a smears on a plate, seperti beautiful flowers, something. Dia sangat Tony, do you think that piece of rosemary will fly your dish to the doors? Dia selalu bilang gitu. Dia bilang, I don't think so. Dia bilang, just to be straightforward, Tony, I don't think that's a good idea to putting. Do you think you wanna eat plants of rosemary in your mouth? Oke. Dia selalu bilang bahwa be realistic. But itu ide-idenya misalnya aku pikir sekarang kan novel cuisine kan bergerak sangat universal kan, sangat dynamic dan banyak fusion gitu segala macam. Tapi ya pada akhirnya balik lagi biasa ke itu classic kan. Never die. Ya, classics never die. Old school is cool. Ya. Jadi sekarang juga penerapan masakan pun ya gak akan pernah jauh beda daripada apa yang udah kita sangat yakini betul kan. Ketika how the Santi, how the Michelle yang itu sangat dibawa kan, ketika sampai kita mau bikin menu pun kita akan sangat merefresh balik kan ketika menu ini gak bisa kan, ini gak seasonnya. Kadang-kadang kita pikir masa sih ini seasonnya betul ya, salmon yang balik ke sungai bisa kita tangkap untuk something gitu kan. Dia kan mungkin mau hatching egg kan. Iya. Nanti dia setelah mungkin dia hatching egg terus dia memang akan meninggal kan, mati kan. Bisa hatch egg mati kan si salmon kan. Nanti atau sekarang ya. Kita memikirkan itu sih. Kondisi ketika kayaknya sekarang dia fatnya lagi banyak banget nih ketika mau hatching egg kan. Iya. Something seperti itulah kita pikirkan. Nah di sini tapi kan susah kan di Indonesia untuk mengaplikasikan seasonality. Iya kan, susah seasonal apa? Kalau di Indonesia itu buah paling yang udah kelihatan banget seasonality-nya itu buah. Kalau gue actually last week baru podcast sama my close friend yang dia tuh all about fish lah. Karena dia pernah kerja di St. Peter Paddington di Sydney. Dia tuh yang dry age fish segala macam. Jadi ya dia jebolan sana. Dia pengen bikin tabel seasonality seafood di Indonesia. Interesting ya. Sebenarnya bisa aja kan ketika musim. Karena kan seafood sebenarnya seasonal kan. Yes. Sebenarnya seasonal. Kalau di Eropa udah kelihatan. Gitu kan. Kalau lagi winter langustin keluar gitu kan. Kalau lagi summer baru ikan-ikan yang lain keluar gitu. Sebenarnya di sini belum ada lah table itu kan gitu. Nah dia lagi proses tuh. Katanya it will take a long time. Dia bikin, shout out nih Chef Ryan, dia Ryan Teja. Dia bikin supplier ikan tapi semuanya dia IKG main dulu chef. Jadi make sure it's really fresh, really good. Gitu. Nanti I hook him up to you. Yes, please. Ya karena memang betul bahwa, misalnya aku juga lahir di Cilacap kan. Dan Cilacap kan itu kan seacoast kan. Dan itu memang ya segala macam ikan kita bisa lihat kan. Dan kita tahu bahwa, ya kita juga tahu bahwa kadang-kadang beberapa big supplier gak akan pernah jual best ikannya ke Indonesia kan. Iya betul. Mereka transaksi tengah laut kan. Shit, iya. Dan mungkin one day kenapa sih gak kita coba. Iya. Indonesia tuh mentok di ingredient. Chef jago tuh banyak banget loh. Banyak banget di sini. Kita banyak talent. Iya, dan apalagi banyak yang sekarang udah pulang ke Indonesia gitu sih. Iya, kepotong pandemi sih. Tapi kayak that passion itu udah mulai ada tuh, udah beda. Kalau zaman dulu waktu baru-baru ngetren, jadi chef keren, orang semua mau jadi celebrity chef gitu. Tapi sekarang udah mulai
yang passionate eventually stay and they want to kayak explore and become like a professional chef gitu. Tapi bahannya itu kepentok. Bahan kepentok banget sih. Khususnya di Jakarta ya, sangat kepentok bahan. Emang bahan lokal nih gue bilang, bukan bahan impor. Bahan impor mah aman. Banyak bertaburan. Banyak, iya. Kita merasa seperti malah supplier itu kayak paksain kita untuk mencuci gudang mereka kan. Kadang-kadang malah pakai ini. Nah, orang-orang kayak yang gue udah pernah ngobrol tuh si Ryan, terus kayak Chef Ragil. Dia bilang, make sense gak Ray? Lu mau order foie gras, lu tinggal telepon. Gampang buat Wagyu. Iya, tapi gue mau ngambil gula merah yang standarnya paling bagus, ada di pasar mana gitu, di Sumatera, gue harus ke sono. Nah, tapi gue foie gras dari Prancis, gue tinggal telepon. Make sense gak? Dia bilang next gitu. Deliver kan. Iya. Makanya, it's crazy gitu. Nah, itu logistiknya. Hopefully suatu hari dengan ada chef-chef keren ini yang berusaha memperbaiki, jadi bisa available. Kita pengen banget, Gimana supaya kita nggak cuman bilangkan bahwa kita punya menu sate marangi, tapi kita nggak persis tahu bahwa itu dari cut bagian beef mana, ataupun bagian lamb mana yang kita mau pakai. Kan kita pikir, segala macam daging ada yang di market, so kita ambil. Surprisingly kan kita pengen kan sourcing ketika in the morning mungkin dia masih hidup atau si ayam atau siapapun, terus kita siangnya udah kita serve ke restoran. Iya, dengan bahannya oke semua dan chef-chef ini bisa lebih berkreasi lagi, nanti ya akan jadi dikenal lah chef-chefnya gitu kan. Akan jadi signature item media mungkin ya kan, terus jadi kayak ada certain style yang kayak identify sama the chef. Iya, kita pengen banget lah. Karena aku rasa kita di lain katulistiwa ini memang kan matahari ada terus, semua tumbuh kan. Crazy Seafood Indonesia. itu dikelilingin sama laut, dan kita nggak cuma worry tentang apapun, misalnya di darat pun kita bisa dapatkan. Iya. Sepertinya hanya pengelolaan sih. Iya. Sih. Jangan salmon melulu. Ya, terus kita nggak tahu gimana caranya supaya semua di dunia ini bisa mengcover salmon itu kan. Sudah pasti kan farm kan. Iya, it's farm. Dan kita nggak pernah tahu bagaimana si makanannya salmon yang di farm itu merusak yang bawah-bawah itu. Gua nonton satu dokumenter ada di YouTube namanya Salmon the World Most Toxic Food gitu kan. Gue jarang banget makan salmon. Even salmon sashimi gitu gue abis nonton itu. Iya kan? Gue jarang makan. Semua supermarket yang kita lihat pasti ada salmon kan. Terus even pasar sekarang ada. Kan? Karena marketnya kan udah sebesar itu kan. Jadi kayak ada pasar. Berapa kontainer atau berapa tons yang di Jakarta kan dibanjiri oleh salmon. Dan ketika bawal putih ataupun ikan-ikan yang berenang kemarin sore kan sebenarnya kan. So, itu freshly bisa kita ambil one day boat yang mereka pergi malam terus mereka bisa sajikan di pagi-pagi kan. Iya. Heaven. Gue rasa sangat heaven sih ketika ya hopefully sih ya dengan pengalaman yang ada yang di-sharingkan oleh Santi ataupun misal tuh pengen banget teraplikasi baik sama produce-nya baik, bahan-bahannya bisa fresh kan, aplikasinya baik banget. Dan Indonesia dengan rempah-rempahnya ataupun bumbu-bumbunya tuh never ending. Dharma Wangsa itu kan identik dengan Indonesian food kan? Yep. Iya. How do you find yourself? Lu kan baru nih. Yeah. So previously aku ada di Hilton Bandung kan. So aku rasa Hilton is about di Bandung itself, kota Bandung is kota sejuta jajanan, sejuta masakan Indonesia, dan emang being nailed down to that kind of food kan, ketika masakan Jawa Barat yang lengkap dengan rempah-rempah, spicesnya sangat kental dan ya kota kuliner aku rasa sih. Dan aku rasa untuk melanjutkan bisa mendapatkan one of the expertise to be in Indonesia cuisine, aku rasa adalah joining one of the best in the city or even in the country kan. Dan aku rasa Dharma Wangsa satu yang memang sama, it's similar sama Legavros, restoran yang tadi kita omongin, kayak you have to hold on the legacy gitu kan. Kalau di Dharma Wangsa kan itu legacy. Exactly. Kayak Indonesia, excellence, ya kan, luxury gitu. Yang lu harus hold on gitu, lu maintain gitu. Dan lu bisa
hopefully bisa ada style sendiri gitu loh. Selain dulu Hotel Borobudur Sop Buntut sama Dharma Wangsa Coklat Martini gitu kan. Mungkin nanti ada kreasi lain yang dari lu kan. Ya memang sih delegasi yang ada di Dharma Wangsa memang menceritakan banyak hal mengenai Indonesian food kan. Dia banyak menceritakan bagaimana mereka punya kambing guling, mereka punya banyak dishes yang sangat menginspirasi. Dan itu memang diciptakan bukan dari 1 atau 2 minggu, tapi memang di perfect. Dia semua peserta di situ melakukan perfectionist to the dishes kan. Itu ada di Jakarta Kurnia di salah satu outletnya. Dan kita punya satu outlet yang Sriwijaya itu memang akan mungkin boleh dibilang the untold one. I mean, undefined. So kita mau melengkapi itu dengan sesuatu yang memang aku nggak bisa share banyak di sini, tapi aku rasa itu menjadi salah satu yang something new to the market, a new wave, dan kita nggak bicarakan bahwa kita one of the best, tapi kita menuju ke sana sih, aku rasa. Karena emang yang kita pikirkan gimana sih caranya supaya legacy tentang masakan Indonesia itu nggak perlu ada ketika kita lari ke Ritz-Carlton ataupun ke hotel termana yang mungkin famous dengan memang Italian restoran ataupun dengan their cafe atau apapun. Jadi dengan Dharma Wangsa kita harapkan kita bisa sharing mengenai bagaimana sih kita bisa menjabarkan region per region di Indonesia itu dengan hadir di Dharma Wangsa. Kita pengen sih. Yes, lu harus keliling Chef kalau gitu Chef. Eventually. Keliling nyoba-nyobain. Traveling ke Indonesia kan beda pulau, kadang udah beda negara makanannya. Nggak beda tahu. Bahan. Iya kayak lu lihat Sumatera gulai, terus lu lihat Bali gitu. Beda. Itu udah beda jauh banget gitu. Even banyaknya setengah mati. Jogja, Surabaya, apa di Kuningan dengan di Solo ataupun wah gila. Indonesia itu benar-benar kurasa sangat satu yang gak bisa diceritakan. Dari spice, dari bahan, masakan, gila aku rasa. Iya makanya Santi kayak keinget banget tuh Borobudur. Iya, dia bilang, saya traveling 2 kali kata dia Tony. Saya traveling 2 kali ke Borobudur dan dia bilang, imagining Tony, di sana tuh saya merasa dia berada di belahan dunia yang mana dia gak tahu tentang itu. Dan dia banyak, mungkin gak tahu makan atau enggak ya, cuma dia bilang Tony, saya lihat banyak telur di sana dan saya lihat sepertinya orang banyak makan telur di sana dan ya saya pengen makan itu sekarang. Itu yang dia bilang. Ya, itu yang dia dapat lah. Oke, Chef Tony. It's been amazing to talk with you and sharing your experience. Much success for the Dharma Wangsa. Makasih. Dan I'm sure kayak whatever you do bakal sukses lah. With the help for the customer sih. Dengan bantuan semuanya dan kurasa sih ya semua termeasure dengan customer kan. Ketika kita punya filosofi, kita punya apapun, kalau nggak ada yang beli ya, nggak ada yang makan. Dan ketika customer juga nggak bisa menerima itu kan juga nggak make sense secara kalkulasi kan. Yes, gitu exactly. So guys, hopefully this episode bisa menginspire kalian dan boleh kontak Chef Tony mungkin di Instagramnya Chef. Tony E. Saputra. Tony E. Saputra, langsung boleh tanya-tanya. Khususnya chef-chef muda nih yang mau training langsung tanya deh. yang mau tahu caranya menurunkan berat badan 20 kilo itu boleh. Kolega Pros. Boleh. Yang mau memang bangun tuh seperti kejang-kejang karena gemeter ketakutan duluan. Yes. Bisa. Tapi ini agak menakutin, cuman it's fun. It's going to be fun. The first month, second month is always hell. Iya, always hell. Nanti begitu udah balik ke Indonesia baru kangen lah yang begitu. Love it but you don't want to come back. Okay, Chef Tony, we'll play a little game. Let's go. It's called You Better Know It. Okay. Jadi semua pertanyaan yang gue kasih, semuanya lu pasti tahu jawabannya. Oke, ini more rapid fire question gitu. Oke. Best advice you ever got? Best advice. Inspect your expectation. Sorry apa? Inspect your expectation. Inspect your expectation. Yes. Oke. Cek selalu ekspektasimu. Oke. Good. How about the worst advice you ever got? Relax is just matter delaying the time.
Oh, relax berguna juga relax, ya kan? Maybe wrongly say it, but sepertinya ya relax, just relaying the time. Okay. Characteristic that you value most in other people. Commitment. Okay. Characteristic that you value most in yourself. Committed to something. Committed. You're all about commitment. Ya banyak yang main hilang aja. Yeah. Just to be committed. Best meal of your life. Rendang. Di? Salah satu di Bandung. Kayaknya pagi sore deh namanya. Oh, pagi sore. Yeah. Itu emang enak banget. Yeah. Dia ada di mana-mana. Yep. Longest shift in your life? 16 hours. Di mana? Lila Garos. Sudah pasti. Most embarrassing moment in the kitchen? Service with Santa Maria, dan aku rasa di momen itu kita lagi serving one of the top client di restoran, dan kita pikir kita emang serving one of the best dish. Tapi ternyata emang klien berbicara berbeda. Oh, gak enak gitu. Yeah, just saying sorry. Malu. So, kita pikir kita udah melakukan yang terbaik, tapi ternyata no, this is not. Ini nggak yang kita harapkan. Seperti itu sih. Oh damn. Last one. Ya? Yeah? Happen. Emang. Yeah, it happens. Shit happen. Last one. If you weren't a chef, what would you be? I don't know. Karena emang dari kecil emang pengen jadi chef. Ya, aku membantu banyak di restoran, keluarga, dan kupikir the whole life memang udah stuck in this kind of business in the industry. Yeah. Oke, kalau begitu. Thank you very much for coming, Chef. Thank you. Jangan lupa guys, main-main ke Dharma Wangsa, Jakarta. Yeah, cobain makanannya. Cobain makanannya Chef Tony. Yeah. Sukses semuanya, Chef. Makasih. I'm sure whatever you do itu bakal jadi sukses lah. Sukses buat semua juga sih, kurasa sih, untuk para chef yang lain sih. Yes, stay safe and stay healthy guys. Okay guys, thank you very much for watching our episode today. Semoga bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua, khususnya chef-chef muda. Jangan lupa kontak juga Chef Tony, Instagramnya ada di? Tony E. Saputra. Yes, bisa langsung tanya-tanya dia kalau mau kerja di luar negeri. Ya, baik tanya lebih baik sih, daripada ntar trapping di different direction. Cooking deh. Not a fans of Ebui, tapi classic never dies, kurasa. Classic never dies, itu moto judul podcast kita kali ini. And guys, jangan lupa subscribe ya di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel. Follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, check out our social media di Ray Jensen Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Terima kasih. See you. Bye-bye.